Tidak relokasi itu harga mati. Jadi ketika kita paksakan ini, saya yakin akan berdarah-darah. Tuh, kalau kalian paksakan relokasi akan berdarah-darah. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wa la tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baju koko Habaib putih present Al Body. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santai, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, ini konten kita kali ini adalah bagaimana tentang rakyat Melayu Rempang ya. Nih, ada satu video mereka lagi diskusi ya. Dan di situ ada kalimat ya yang gua quotes ya, yang dimau masyarakat Rempang adalah jangan direlokasi, bukan tolak investasi ya. Kalau dipaksa relokasi maka bisa berdarah-darah. Nah, itu apakah itu yang diinginkan oleh pemerintah kita? Aparat TNI, aparat Polri, oligarki. Nah, ini yang dimau masyarakat Rempang. Ya, ini bukan mau kita, bukan mau siapa. Mereka harus dihormati keinginannya. Itu hak mereka. Itu tanah tumpah darah mereka. Mereka lahir besar di sana. Datuk-datuknya di sana. Mereka ikut memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Mereka ada sebelum NKRI ini ada. Nah, kita dengarkan kemauan mereka. Harus kita hormati. TNI AD, tugas dan fungsi Polri terhadap rakyatnya apa. Jadi biar kita sama ada pembelajaran hukum dan biar tahu. Yang ketiga, ini yang terakhir. Nanti yang keempat baru harapan. Yang ketiga, yang menjadi keresahan kami sehingga semua jalan setiap kampung itu ditutup. Ada oknum aparat yang mau matok-matok tanpa negosiasi. Jadi mereka itu kenapa sampai nutup jalan? Apa? Karena ada oknum dari aparat yang mau matok-matok, kadang-kadang malam, tanpa negosiasi dulu sama rakyat, tanpa ngomong dulu sama rakyat. Ya, makanya ini cara kerjanya yang nggak bener nih. Berdasarkan dengan realita di lapangan, ya, saya melihat ini ada kesenjangan sosial yang kita takutkan akan terjadi hal-hal yang tidak kita ingini terjadi. Nah, iya, jangan ada kesenjangan itu. Ada jarak kalian sama rakyat. Jangan berjarak sama rakyat. TNI anak kandung rakyat, Polri pengayom rakyat. Ayolah. Harapan saya, kita masuk ke harapan Pak. Harapan saya sesegera mungkin menerima aspirasi masyarakat, karena kemarin tuntutan teman-teman yang berorasi tidak relokasi itu harga mati.
Tidak relokasi harga mati. Jangan relokasi. Ketika kita paksakan ini, saya yakin akan berdarah-darah. Nih ya, gue ulangin dikit. Ya. Karena kemarin tuntutan teman-teman yang berorasi, dengar nih, tidak relokasi itu harga mati. Jadi ketika kita paksakan ini, saya yakin akan berdarah-darah. Akan berdarah-darah 3 kali biar paham. Tidak relokasi itu harga mati. Kalau dipaksakan akan berdarah-darah. Menerima aspirasi masyarakat karena kemarin tuntutan teman-teman yang berorasi, tidak relokasi itu harga mati. Jadi ketika kita paksakan ini, saya yakin akan berdarah-darah. Tuh, kalau kalian paksakan relokasi akan berdarah-darah. Akan berdarah-darah. Mikir napa pemerintah. Mikir napa aparat. Jangan paksa rakyat untuk berdarah-darah demi tanahnya sendiri. Mereka itu hidup tenang. Jokowi di sana 2 periode menang. Jokowi di sana janji mau ke sertifikasi. Tanah kampung tua itu mau disertifikasi. Paling lama 3 bulan. Ada kalimat Jokowi ngomong begitu. Rakyat nggak pernah nuntun, nggak pernah apa. Udah tenang-tenang mau direlokasi aja. Lanjut. Dalam hal ini BP Batam Kementerian menggesa ini, yang kami perjuangkan itu adalah harkat, derajat, martabat, marwah bangsa Melayu, Pak. Yang mereka perjuangkan ini harkat, martabat, marwah bangsa Melayu. Bukan hanya diri mereka aja. Ada nilai sejarah di sana, bukan uang aja. Karena bangsa Melayu ini adalah bangsa yang besar. Ya. Jadi untuk itu mohonlah kepada aparat penegak hukum, mari kita ikut jalur yang sebenarnya. Contoh dari TNI AD, fokus saja ke TNI AD. Iya gitu aja. Mana yang hukum benar? Mereka ini tidak kepengen perang. Jangan dipaksa perang. Kalau perang pun mereka siap. Tapi apakah itu yang kita inginkan? Kalian mau perang sama rakyat kalian sendiri? Polri mengikuti alur sehingga teman-teman di tingkat kecamatan seperti Pak Alek tidak sibuk, Pak. Dan jadi ini karena carut marut di antara kebijakan-kebijakan yang diambil, sehingga hari ini masyarakat merasa resah. Apa saja yang disampaikan Pak Alek, apa saja yang disampaikan dan Ramil, masyarakat sudah tidak percaya. Kenapa tidak percaya? Ya karena itu tadi ada oknum-oknum lah yang mau masang-masang patok lah. Kenapa harus begitu? Jangan, bisa berdarah-darah ini, jangan. Ini yang menurut saya yang perlu kita evaluasi secara dewasa. Karena konsepnya cuma satu, Pak. Masyarakat dari awal 8 bulan yang lalu kita sudah menerima pembangunan. Ya, kita sudah menerima pembangunan. Silakan masuk pembangunan. Asalkan kampung kami jangan digusur. Enak udah. Ini yang jadi pertanyaan, guys. Kenapa sih maksa untuk dikosongin? Ada apa itu? Ini investasi atau invasi? Itu membangun ekositi atau membangun pangkalan militer? Karena ini asing. Kenapa nggak boleh ada warga negara Indonesia di situ? Yang asli Indonesia di situ? Kok harus dikosongkan? Masyarakat jelas. Mereka tidak menolak investasi. Asal kampung mereka nggak digusur, tapi mereka maksa gusur. Nah, ini yang jadi pertanyaan kita semua. Kenapa maksa harus kosong? Dan masyarakat Rempang, masyarakat Melayu, kami bersama masyarakat Melayu. Kalau masyarakat Melayu berdarah, kami siap berdarah sama masyarakat Melayu. Kalau masyarakat Melayu mati dalam memperjuangkan tanahnya, kami akan mati bersama rakyat Melayu. Mati tanam apa takut? Lanjut. Setelah itu hak-hak masyarakat
di atas kampung sesuai dengan amanah konstitusi. Kami tidak minta lebih, kami tidak minta berlebihan, tapi yang kami minta sebagai masyarakat, sebagai rakyat Indonesia menjunjung tinggi undang-undang. Undang-undang itulah kita semua mengikuti dan mentaati sehingga tidak ada polemik. Rakyat ngajarin aparat, rakyat ngajarin pejabat, ikuti undang-undang. Undang-undangan kalian yang bikin, kalian yang penerapan undang-undang itu kalian. Konstitusi itu kalian, rakyat ini ngikut. Ini kebalik, rakyat ngajarin kalian untuk ngikutin konstitusi, ngikutin hukum. Otak di mana? Saya yakin pertemuan ini adalah gagasan yang sangat luar biasa menurut saya apresiasi. Kita tepuk tangan dulu. Ini suatu gagasan yang sangat luar biasa. Jika ini dilakukan 4 bulan yang lalu membahas tentang ini, saya yakin sudah kelar. Nah, hanya yang kita sayangkan, kami ditakuti dengan segala macam media ketika Pak Wali Kota, ketika Pak Kepala BP Batam rapat di hari Senin tetap saja relokasi. Tuh, coba dari awal aja baik-baik. Ini Kepala BP Batam nih, tetap aja relokasi. Kenapa sih maksa relokasi? Kenapa Rudi lu kenapa sih Rud? Maksa relokasi kenapa sih Rud? Kami yang jelas-jelas menolak relokasi itu bukan menolak pembangunan. Dan saya yakin Presiden RI tidak tahu cerita ini. Saya sudah yakin. Karena ini semacam ada kepentingan-kepentingan, sehingga kepentingan ini menjadi suatu keputusan. Nah, ada kepentingan-kepentingan di situ. Nah, ini kepentingannya. Presiden nggak tahu. Nah, itu yang jadi tanda tanya. Kok sampai nggak tahu? Sehingga keputusan yang akan membuat kita ini bentrok antara TNI Polri. Jadi harapan saya terakhir, acara ini merupakan acara yang sakral. Segala kegiatan aktivitas yang berada di Rempang terkait dengan wacana Eco City, sebelum ada keputusan, ya, sebelum ada keputusan yang mutlak, tolong jangan dilaksanakan. Ini yang dapat saya sampaikan. Saya sudahi wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu jelas ya guys, ya, jelas. Mereka bukan menolak investasi, tapi mereka menolak relokasi. Kalau masih dipaksa relokasi, maka siap akan berdarah-darah. Kita akan siap berdarah-darah bersama rakyat Melayu Rempang demi tanah airnya dan demi marwah bangsa Melayu. Allahu Akbar. Gua Bebaldo pamit dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mati tanam apa takut? Iyalah, semua bakal mati juga. Mati dalam perjuangan. Itu cita-cita kemuliaan sayang. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada babe rolen. Babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya. Ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. Lo tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah segini. Cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, alhamdulillah gue lagi di Jember dan gue dapat produsen Golden Pro MH
MHA Vito. Ini guys, bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam, ada brotowali, ada sambiloto, ada jahe, pegagan, ada madu hitam, ada propolis dan probiotik. Dan ini alhamdulillah gue udah berapa hari ya? 4 hari gue nyoba ini. Ini langsung aja guys, dia madunya madu hitam ya. Ya bukan madu bini, bukan madu hitam. Ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh. Alhamdulillah kemarin gue badan-badan gak enak, gue pakai sehari 3 kali nih produk. Cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini. Jangan lupa bismillah, tapi bismillah sama sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan sayyidina Muhammad. Dah begitu aja, sehari 3 kali. Kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Ini insya Allah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh. Dah gitu aja, langsung pesan ya. Ini nomornya.